Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Novianto Ramadhanu. Untuk AP3A pertemuan ketiga ini kita akan ngebahas tentang perulangan, array, dan stroke. Jadi apa sih perulangan? Perulangan itu kondisi yang dimana program bakal kayak ngulang-ngulang terus selagi kondisinya itu terpenuhi. Dan untuk di C++ ini perulangan ada 3 macam, yaitu for, while, dan do while. Nah, untuk perulangan for itu bisa dibilang sebagai counter loop karena dari awal kita itu sudah mengetahui berapa jumlah perulangannya. Nah, untuk bentuk umumnya bisa dilihat sendiri. Pertama nilai awal, nilai akhir, dan peningkatannya, dan ini ada statementnya. Dan untuk perulangan while, dia ini termasuk ke uncounted loop atau tidak dapat dihitung. Tapi bisa menjadi counted loop atau perulangan yang bisa dihitung jikalau di dalam perulangan tersebut kita memasuki nilai counter. Jadi suatu nilainya itu bertambah sampai kondisinya tidak terpenuhi lagi. Nah, untuk bentuk umumnya di sini while kondisi, dalamnya kita menuliskan statement. Dan kalau untuk ingin jadi counted loop, di bawah statement ini kita harus masukin counter. Jadi ada perulangan do while. Untuk do while ini yaitu bakal melakukan perulangan sebanyak 1 kali dulu. Jadi mirip seperti while, tapi ketika do while ini maka statementnya itu bakal dijalanin dulu, dan kalau misalkan udah jalan baru dia bakal ngecek kondisinya di sini. Ada yang kurang. While kondisi, jadi baru nanti mengecek kondisinya apakah kondisinya tersebut true atau false. Kalau misalkan kondisinya itu true, maka dia bakal ngulang lagi di awal, dan kalau false maka perulangannya bakal berhenti. Dan untuk array, jadi array ini itu sebuah variabel yang dapat menyimpan banyak data, tapi datanya itu harus dengan tipe data yang sama, harus sejenis. Jadi untuk penulisannya, pertama kita mulai dari tipenya, nama arraynya, dan ukurannya, atau seberapa besar array itu menyimpan datanya. Nah, ini contoh pendeklarasiannya int, nama variabelnya array, jumlahnya 7. Dan kemudian ini untuk membuat array kosong, kita bisa dengan cara int, nama array, kemudian jumlah banyak isinya atau ukurannya. Kemudian kalau misalkan kita mau ngebuat array tapi udah langsung ada isinya, kita bisa dengan cara di sini tipe arraynya int, kemudian di sini nama arraynya itu angka, dan di sini jumlah banyak data yang disimpannya, dan di sini ada data-data yang disimpannya. Selain array tadi, array yang di awal ini bisa disebut sebagai array satu dimensi karena hanya cuma punya satu ukuran. Kemudian ada disebut array multidimensi. Kenapa? Karena dia itu ukurannya ada 2. Kalau misalkan ada 2 ukuran, maka akan terdiri dari baris dan kolom. Contohnya seperti ini, int x 3 dan 5, maka akan terdiri dari 3 baris dan 5 kolom. Biasanya yang dipakai itu hanya sampai array 2 dimensi sih, jarang ada sampai banyak dimensi. Kemudian ada yang sama seperti array, yaitu struct. Struct atau struktur itu kumpulan beberapa variabel, tapi tipe datanya itu bisa beragam, dan dia bakal dibungkus dalam suatu variabel. Kalau di bahasa pemrograman lain, struct itu bisa dibilang sebagai record. Nah, untuk bentuk umumnya bisa kalian lihat sendiri di sini, struct, nama struct, kemudian tipe data, dan di sini ada tipe data, dan di sini ada kayak nama variabel yang bakal disimpannya. Kemudian bisa kalian lihat di sini ada perbedaan struct dengan array. Langsung aja kita coba ke contoh ininya, contoh pemrogramannya dari penggunaan array dan juga perulangan. Untuk contohnya bisa dilihat di sini ada sebuah program untuk menciptakan atau mencetak sebuah matriks. Program ini itu menggabungkan antara perulangan dengan array. Jadi pertama itu mendeklarasikan seperti biasa iostream atau input outputnya, kemudian namespace-nya std. Kemudian di dalam fungsi utama di sini saya mendeklarasikan array yang bertipe 2 dimensi ya, karena dia ini ada 2 ukuran kan. Dan di sini saya mau ngebuat array 2 kali 2. Maksudnya matriks 2 kali 2, berorder 2 kali 2.
Kemudian di sini saya mendeklarasikan INTI dan J. INTI dan J ini bakal jadi nilai awal dan jadi INTJ ini bakal jadi nilai awal perulangan tersebut. Di sini program bakal mencetak tulisan metrik 2x2 Nah, /n di sini fungsinya sama seperti NL, yaitu membuat baris baru. Di sini for perulangannya. Jadi perulangan yang pertama itu I sama dengan 0. Di sini saya tentuin bahwa nilai I itu nggak sama dengan 2. Berarti nilai I itu 0 dan hanya 0 dan 1. Kemudian nilai I-nya itu bertambah. Nah, perulangan pertama ini untuk perulangan baris. Dan perulangan yang kedua ini itu untuk perulangan kolom. Jadi misal untuk nilai I yang pertama itu sama dengan 0. Apakah 0 kurang dari 2? Betul kan? Maka program bakal mencetak statement yang ada di program bakal menjalankan statement yang ada di bawahnya, yaitu yang perulangan for J ini. Kemudian dicek lagi, for J sama dengan 0. J itu kurang dari 2, benar kan? Maka program bakal mencetak statement yang ada di dalam perulangan J, dan statementnya itu mencetak tulisan elemen, kemudian nilai I ditambah 1, berarti elemen baris ke-1, kolom ke-1. Kemudian kita akan menginput nilai di dalam sebuah matriks kolom ke 0 baris ke 0. Jadi kenapa pakai 0? Karena array itu indeksnya dimulai dari 0. Indeks array itu dimulai dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan ada besaran arraynya itu 5, maka indeksnya itu 0, 1, 2, 3, dan 4. Jadi pertama kita bakal menginput nilai data yang ada di baris ke-0, kolom ke-0, sebut aja gitu. Atau baris ke-1, kolom ke-1. Kalau udah, maka bakal balik lagi perulangannya ke atas, mengulang terus. Berarti kan masih bakal balik lagi ke dalam sini karena kan masih true ya. Bakal balik lagi ke perulangan J ini. Kemudian karena di sini ada J++, maka nilai J itu bakal ditambah jadi 1. Maka nilai J itu sama dengan 1. Kemudian dicek lagi, kalau misalkan masih benar bakal ngulang lagi. Kalau misalkan pas dicek salah, dia bakal naik ke atas sini. Seperti itu. Nah, untuk bawahnya ini untuk mencetak si nilai yang tadi udah di input. Nah, untuk perulangannya itu sama seperti yang di atas, yaitu perulangan baris dan juga perulangan kolom. Pertama perulangan baris, berarti baris ke-0 atau bisa dibilang baris indeks ke-0. Apakah 0 kurang dari 2? Iya, maka bakal dijalani statement di bawahnya, itu J sama dengan 0. Apakah J 0 itu kurang dari 2? Maka iya. Jika iya, maka program ini bakal mencetak nilai dari indeks baris ke-0 dan indeks kolom ke-0. Nah, fungsi slash t ini untuk membuat tabs atau ya agak menjorok ke dalam. Kalau misalkan masih true, maka bakal balik lagi ke atas ke perulangan J. Kalau misalkan udah false, balik lagi ke atas, berarti nanti nilai I-nya itu udah menjadi 1 ya, karena kan udah mengulang. Kemudian balik lagi ke J dan begitu seterusnya. Coba aja kita langsung compile and run biar bisa langsung lihat contohnya. Nah, matriks 2x2, kita input baris ke-1, kolom ke-1, 1, baris ke-1, kolom ke-2, 2, baris 2, kolom ke-1, 3, baris 2, kolom ke-2, 4. Nah, seperti ini hasilnya. Mohon maaf kalau misalkan saya menjelaskannya terlalu cepat, pokoknya kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan via WA ataupun via Gmeet. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.